Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya terus berdoa bagi saudara agar hari ini saudara-saudara dalam kondisi sehat, sukacita, dan yang penting senantiasa berpengharapan bahwa saat di mana Tuhan akan menyelesaikan semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudara, ada sebuah cerita menarik tentang seorang guru bijak yang mengajar kepada para murid-muridnya. Dia berkata pada para murid-muridnya, "Hai murid-muridku, saya mohon untuk mengambil 2 kentang, masing-masing seorang memiliki 2 kentang, dan gantunglah kentang itu di lehermu. Dan jangan pernah kau lepaskan dari lehermu kemanapun engkau pergi. Baik engkau makan, engkau mandi, engkau berjalan atau kemanapun. Terus gantungkan kedua kentang tadi di lehermu tersebut." Lalu kemudian beberapa murid itu kemudian mengikuti perintah gurunya dan melakukan apa yang harus dilakukan. Kemudian hari berganti, beberapa hari kemudian kentang yang tadinya nampak segar itu mulai kelihatan membusuk, lembek dan lembek. Lalu kemudian lama-kelamaan bukan hanya kentang itu lembek, tapi menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau itu begitu luar biasa dan mereka sudah berkata pada sang guru, "Kapan boleh kami buang kentang ini?" Lalu sang guru berkata, "Terus pakai, terus lakukan itu sampai aku perintahkan engkau untuk melepaskannya." Saudara-saudara, seminggu berlalu, kentang itu semakin busuk. Dan lalu kemudian sang guru berkata kepada murid-muridnya, "Apa yang kau rasakan dengan kentang yang selama seminggu kau gantung di lehermu?" Mereka berkata, "Bau, busuk sekali. Dan kami nggak tahan dengan bau kentang seperti ini." Lalu sang guru bijak itu pun berkata pada murid-muridnya, "Itulah yang hendak saya ajarkan padamu. Jika engkau menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan sakit hati, menyimpan kekecewaan, engkau akan mengalami hal seperti itu. Yang rugi engkau sendiri, yang rugi engkau yang alami sakit hati dan kekecewaanmu tersebut. Oleh sebab itu, ketika engkau punya sakit hati atau kecewa pada sesamamu, segera buang itu. Jangan biarkan membusuk. Dan yang akhirnya membuat engkau pun sendiri tersiksa." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, cerita ini memang benar. Saudara tahukah, jika kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan amarah, sesungguhnya yang paling rugi adalah kita sendiri. Mungkin orang yang kita benci, yang kita tidak sukai, tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan. Tapi kita kalau ketemu wajahnya begitu marah, begitu sakit hati, dan kita sedang mengalami depresi yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar seperti doa Yesus yang mengajarkan pada kita dari Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat ke-12 dituliskan begini, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Saya ulangi saudaraku. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ya saudaraku, Yesus mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang lain. Ingat baik-baik saudara, jika pada hari ini kita benar, jika pada hari ini kita tidak bersalah, tapi ingat, tidak selamanya kita akan benar terus. Suatu saat kita pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Kalau hari ini aku disakiti oleh kawanku dan aku tidak mau mengampuninya, ingat baik-baik, suatu saat aku akan melakukan hal yang sama pada orang yang lain. Dan jika itu terjadi pada orang lain, apa yang aku inginkan? Yang aku inginkan adalah aku dimaafkan, aku diampuni. Nah, demikian juga lah kita pada orang lain. Jadi jangan pernah merasa diri paling benar, saudara. Mungkin hari ini engkau merasa benar atas sebuah masalah dengan sahabatmu, dengan suamimu, dengan istrimu, atau dengan siapa saja. Engkau merasa benar dan mereka harus minta maaf padamu. Tapi
Ingat baik-baik, tidak selamanya kita benar. Kita mungkin bisa berbuat salah pada orang yang lain. Dan jika itu terjadi, apa yang kita inginkan? Kita tentu ingin dimaafkan oleh orang tersebut. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan pada kita, jika ingin dosamu diampuni, jika ingin dosamu dihapus, ampunilah dosa orang lain, agar Tuhan mengampuni dosamu. Mengampuni dosa saudara, mengampuni dosa saya, mengampuni dosa kita. Tapi syaratnya adalah ampunilah orang lain yang berbuat salah pada kita. Dengan demikian kita menjadi orang yang juga diampuni oleh Sang Bapa Surgawi. Jika pada hari ini masih ada kentang-kentang kebencian yang tergantung di dalam hati kita, mari buang dan lepaskan itu. Datang dan berkata pada orang yang kita tidak sukai. Datang dan berkata pada orang yang kita benci, aku memaafkanmu, aku mengasihimu, dan aku mohon maafkan dan kasihi aku. Sehingga damai itu tercipta, damai itu terjadi. Karena itulah itu harus ajarkan bagi saudara dan saya. Lepaskan kentang-kentang kebencian kita, lepaskan kentang-kentang sakit hati kita, lepaskan kentang-kentang dendam dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan senantiasa memberi semangat bagi saudara. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini masih saja menggantungkan kentang-kentang kebencian, menggantungkan kentang-kentang dendam, sakit hati, kekecewaan, amarah. Hari ini kami belajar Tuhan untuk melepaskannya, agar kami terbebas dari rasa sakit, terbebas dari rasa tersiksa, terbebas dari rasa dendam dan amarah. Karena firman-Mu mengajar pada kami, ketika kami ingin diampuni oleh-Mu ya Bapa, kami harus lebih dahulu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan itu. Terima kasih, dalam kasih-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan bersyukur sekali atas anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap terus mengasihi sesama, tetap terus mengasihi Tuhan, dan mari kita hidup dalam damai serta cinta pada satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah, dan penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.